Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tetap semangat selalu dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang dilatasi atau perkalian. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menentukan faktor skala dilatasi. Yang kedua, menggambar bayangan hasil dilatasi. Dan yang ketiga, menentukan bayangan dilatasi pada bidang koordinat. Bagi kita yang ingin memahami materi ini, silahkan ikuti video berikut ini. Baik, kita masuk kepada materi, yaitu dilatasi atau perkalian. Apa arti dilatasi suatu bangun? Dilatasi suatu bangun artinya adalah mengalihkan semua titik pada bangun itu dengan faktor skala K terhadap titik tertentu. Dari definisi ini, ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu faktor skala. Faktor skala artinya adalah faktor pengalih dari suatu dilatasi. Faktor skala suatu dilatasi ini adalah berupa bilangan atau angka. Titik tertentu maksudnya adalah jika kita melakukan suatu dilatasi, maka kita membutuhkan sebuah titik pusat. Nah, titik pusat ini merupakan titik acuan dalam melakukan dilatasi. Jika nilai K kita bertanda negatif, maka arah dilatasi kita berlawanan dengan arah nilai K yang positif. Perhatikan dilatasi titik berikut ini. Kita memiliki sebuah titik P, akan kita dilatasi dengan titik pusat O. Misalkan kita ambil nilai K-nya sama dengan 2. Artinya adalah jarak titik O dengan P aksen atau bayangannya adalah sepanjang 2 kali panjang OP. Nah, untuk menentukan titik P aksen, maka kita hubungkan titik O dengan P dahulu. Kemudian kita ukur sebanyak 2 kali panjang OP arah ke kanan, seperti gambar. Maka berada pada posisi ini bayangannya, P aksennya. Kemudian bagaimana kalau jika K-nya negatif? Kita ambil misalkan K-1,5. Itu artinya adalah bahwa bayangan dari titik P ini akan berada 1/2 dari titik O arah sebelah kiri dari titik O. Maka bayangan dari titik P kita sebut dengan P aksen 2, yaitu 1/2 dari panjang OP arah sebelah kiri dari titik O atau titik pusat. Kalau ini 1 kali ditambah setengah lagi posisinya di sini, maka inilah posisi P aksen kita atau bayangan dari titik P ketika kita dilatasi dengan K-1,5. Inilah konsep dasar yang harus kita pahami dalam mempelajari materi dilatasi atau perkalian. Berikut ini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan faktor skala. Jika sebuah segitiga ABC didilatasi dengan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, berapakah faktor skalanya? Perhatikan gambar berikut ini. Segitiga ABC didilatasi oleh faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Kita akan menentukan faktor skala yang digunakan. Langkahnya adalah hubungkan titik O dengan titik A dan A aksen pada satu garis lurus. Berikutnya titik O, B, dan B aksen. Kemudian O, C, dan C aksen. Lalu kita akan mengukur berapa panjangkah OA aksen, berapa kali dari OA.
Jadi OA aksen berapa kali panjang OA. Maka kita akan lihat di sini, kita ukur panjang OA, ternyata panjang OA aksen 2 kali panjang OA. Untuk OB aksen, berapa kali OB? Ukur, ternyata OB aksen adalah 2 kali panjang OB. Begitu juga untuk OC aksen, berapa kalikah panjang OC? Maka panjang OC aksen juga 2 kali panjang OC. Maka kita dapatkanlah faktor skalanya, yaitu 2. Kita sebut dengan faktor skala atau K sama dengan 2. Selanjutnya, jika segitiga ABC ini didilatasi dengan faktor skala K sehingga menghasilkan bayangan A double aksen, B double aksen, C double aksen, perhatikan gambar berikut ini. Dengan faktor skala berapakah segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen ini didilatasi? Maka langkahnya sama dengan langkah yang pertama. Mari kita hubungkan titik O dengan A double aksen dan A pada satu garis lurus, seperti gambar. Kemudian titik O dengan B double aksen dan B. Seterusnya titik O dengan C double aksen dan C. Maka kita akan menentukan berapa panjangkah O A double aksen dibandingkan dengan OA. Maka kita dapat mengukur panjang O A double aksen dibanding dengan panjang OA, maka panjang O A double aksen adalah setengah dari panjang OA. Begitu juga O B double aksen dibanding dengan panjang OB, maka juga dia akan setengah. Selanjutnya untuk O C double aksen juga adalah setengah dari panjang OC. Maka kita dapatkan faktor skala dari dilatasi ini adalah, yaitu K sama dengan setengah. Nah, dari dua hasil dilatasi ini, kita dapat menyimpulkan nilai K. Yang pertama adalah nilai K itu besar dari 0 dan K kecil dari 1. Seperti K sama dengan setengah. Maka bayangan yang dihasilkan adalah lebih kecil dari bangun aslinya. Sedangkan K-nya sama dengan 1, maka bayangan yang dihasilkan akan sama ukurannya dengan bangun aslinya. Jika K besar dari 1 seperti K sama dengan 2, maka bayangan yang dihasilkan lebih besar dari bangun aslinya. Inilah bagian-bagian dari K yang perlu kita ketahui dalam dilatasi. Selanjutnya kita akan melakukan dilatasi pada bangun. Bangun yang akan kita dilatasi adalah segitiga dengan pusat dilatasi titik asal atau O 0,0. Jika diberikan segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3, dan C 2,1, maka gambarlah segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menggambar bidang koordinat. Kemudian kita lukis titik A, B, dan C sehingga membentuk sebuah segitiga ABC seperti gambar. A-nya yaitu 1,3, B-nya 2,3, C-nya adalah 2,1. Kemudian karena faktor skala 3, maka itu artinya adalah
jarak dari titik O ke A aksen sama dengan 3 kali panjang OA. Maka kita hubungkan titik O dengan A dahulu. Kemudian kita buat 3 kali panjang OA arah ke atas, seperti gambar. Maka kita buat sebuah garis putus-putus sehingga posisi titik A aksen yaitu pada posisi ini. Kita peroleh A aksen yaitu 3,9. Kemudian kita akan lakukan dilatasi terhadap titik B. Maka kita hubungkan dahulu dengan titik O. Nah, OB aksen artinya adalah 3 kali panjang OB. Maka kita buat 3 kali panjang OB arah ke atas sehingga berada pada posisi ini. Maka titik B aksen berada pada titik 6,9. Kemudian kita juga akan lakukan dilatasi terhadap titik C dengan pusat O. Maka OC aksen sama dengan 3 kali panjang OC. Artinya adalah bahwa C aksen itu berada 3 kali dari panjang OC. Maka kita hubungkan dengan garis dari O ke C. Kemudian kita buat 3 kali panjangnya hingga posisi C aksen akan berada pada posisi ini yaitu 6,3. Nah, setelah kita mendapat A aksen, B aksen, C aksen, maka kita hubungkan menjadi sebuah segitiga sehingga inilah bayangan dari segitiga ABC setelah dilatasi dengan faktor skala 3. Nah, dari contoh ini kita akan dapat mengambil sebuah kesimpulan nanti. Jika titik A-nya 1,3 dilatasi dengan faktor skala 3 menghasilkan bayangan aksen adalah 3,9. Yang 3,9 ini dapat kita ubah menjadi 3 kali 1 dan 3 kali 3. 1 dan 3 ini merupakan titik A. Berikutnya titik B yaitu 2,3 menghasilkan bayang B aksen 6,9. 6,9 ini dapat kita ubah menjadi 3 kali 2, 3 kali 3. 2 dan 3 ini merupakan titik B kita. Sedangkan 3-nya adalah faktor skalanya. Begitu juga untuk titik C, 2,1 menghasilkan bayangan C aksen 6,3. 6,3 dapat kita ubah menjadi C aksen 3 kali 2, 3 kali 1. 2, 1 itu merupakan titik C. Sementara 3 adalah faktor skalanya. Maka jika kita memiliki titik P, X, Y dan faktor skala K untuk dilatasinya, maka bayangan dari P aksen adalah KX, KY. Jadi kesimpulannya adalah jika kita memiliki sebuah titik X, Y didilatasi dengan faktor skala K, maka bayangan dari titik P itu adalah P aksen K kali X, K kali Y. Nah, untuk melambangkan faktor skala dan titik pusat dapat kita tulis dengan O, K. O ini titik pusat, K adalah faktor skala. Contoh soal. Diketahui titik P min 3,4 didilatasi dengan pusat O 0,0. Faktor skala 5/2. Tentukan bayangan dari titik P. Kita jawab soal ini karena kita sudah memiliki satu hukum jika titik P, X, Y didilatasi dengan pusat O atau 0,0 dan faktor skala K, maka bayangannya adalah K kali X, K kali Y. Nah, titik P kita sekarang yaitu min 3,4. Kita memiliki titik pusat dan faktor skalanya 5/2. Maka P aksen adalah 5/2 kali min 3.
yaitu X kita min 3, koma 5/2 kali 4, Y kita 4, komponen Y dari titik P. Kalau kita sederhanakan P aksen, 5 kali min 3 adalah min 15/2. 5/2 kali 4 itu artinya 5 kali 4/2 adalah 20/2 dapat 10. Maka bayangan dari titik P kita adalah min 15/2, 10. Untuk memantapkan materi kita tentang dilatasi ini, silahkan kerjakan soal latihan berikut ini. Atas perhatiannya, terima kasih.